Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sabila Putri Zubiani. Saya dari semester 4 Prodi Manajemen dari kampus TIAPAN Surabaya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai pemahaman terhadap studi kelayakan bisnis. Ini yang pertama ada investasi. Jadi apa sih investasi itu? Jadi investasi itu adalah penanaman dana atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Contoh dari investasi itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada saham, yang kedua ada properti, dan yang ketiga yaitu reksadana. Akan jadi pertanyaan juga buat kalian, kenapa sih investasi itu penting? Jadi investasi itu penting karena dapat menumbuhkan kekayaan, mengalahkan inflasi, dan juga menyiapkan masa depan. Dan yang selanjutnya yaitu apa saja jenis-jenis dari investasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi yang pertama ada obligasi, properti, saham, dan juga reksadana. Dan ada juga manfaat yang akan kalian dapatkan jika kalian melakukan investasi, yaitu yang pertama peningkatan aset, meningkatkan nilai kekayaan seiring berjalannya waktu, dan yang kedua ada pendapatan pasif, dan yang terakhir yaitu diversifikasi risiko. Selain ada manfaat, juga pastinya sudah ada resikonya juga. Dan resiko yang kemungkinan akan didapatkan ketika melakukan investasi yaitu yang pertama ada fluktuasi pasar, dan resiko likuiditas, dan juga resiko inflasi. Mungkin juga akan jadi pertanyaan, gimana sih caranya untuk bisa mulai investasi? Jadi yang bisa kalian lakukan yang pertama yaitu riset terlebih dahulu. Jadi cari tahu dulu, pelajari terlebih dahulu investasi yang akan kalian lakukan. Dan yang kedua yaitu mulai dari yang kecil. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk memberikan uang dengan nominal yang besar. Jadi mulai dari yang kecil terlebih dahulu, berapapun itu nominalnya. Dan yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio. Dan materi yang kedua yaitu tentang studi kelayakan. Jadi apa sih studi kelayakan itu? Jadi studi kelayakan itu adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek dapat dilaksanakan dengan sukses. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi yang saya bawakan pada kali ini yaitu investasi itu adalah langkah penting untuk mencapai kestabilan finansial dan pertumbuhan kekayaan di masa depan. Dan membedakan intensitas studi kelayakan juga penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien.